sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarram dan sama-sama kita hormati dan muliakan Tuan Guru Al-Fadh Dr. Muhammad Sa'ad Ghazali MA, yang saya hormati para asatiz dan senior-senior semua yang hadir di tempat ini, pula terlibat. Saya serius loh ini. Jadi memang temanya kan bincang-bincang. Saya mau bincang-bincang, bukan mau ceramah. Jadi cuman karena sunnahnya kan dimulai dengan basmalah, hamdalah, syahadat, kemudian sholawat supaya berkah bincang-bincangnya. Jadi ya sama bincang-bincang. Karena saya tidak pandai bercerita, dan saya termasuk yang ceritanya di Mesir banyak ininya ya, banyak kurangnya, sehingga saya tidak ingin antum mengulang kekurangan itu. Jadi saya tidak perlu cerita gitu. Biarlah yang kurang-kurang itu jadi bagian dari apa yang saya alami sendiri, dan kemudian juga biarlah sahabat saya ini yang tahu. Biasa diceritakan itu ya. Jadi, ya, saya pertama-tama tentu mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari antum semua sebagai apa ya, adik ya, atau anak-anak ya. Adik-adik dari sisi bahwa karena kita sama-sama di Al-Azhar sebagai bagian dari Abna Al-Azhar, maka antum adalah adik-adik saya, sekalipun jaraknya memang tidak kurang dari 30 tahun. Karena saya datang di sini tahun 91 sama dengan Pak Bajang. Tidak pernah ada bayangan ke Mesir sebenarnya, karena pertama saya dari sisi kemampuan tidak cukup percaya diri untuk bisa keluar negeri sekolah gitu ya. Kemudian dari sisi keberadaan saya sebagai salah satu dari orang yang memang dibacok hidupnya, ya di situ udah ada semuanya soalnya. Mau perguruan tinggi sudah ada, mau apa saja ada, mahal ada, sehingga saya itu cita-citanya dulu ya sudah selesai mahal, mudah-mudahan bisa jadi ustaz gitu kan, ngajar di Mu'alimat gitu. Karena kan yang menarik itu kalau ngajar di Mu'alimat, kalau di Mu'alimat kan nggak tertarik ya. Jadi, ya akhirnya itulah apa namanya yang ada di dalam pikiran saya. Sampai saya hampir tamat di Ma'had itu masih seperti itu. Rencana saya selesai Ma'had saya kuliah. Jadi mau kuliah di dakwah, waktu itu baru didirikan oleh Almarhumullah, hingga saya cita-citanya mendakwah, ya bisa pidato gitu ya. Jadi sederhana saja, karena orang tua saya kebetulan apa namanya ustadz keliling ngajar gitu, jadi ya seperti itulah gitu. Harapan saya saat itu tidak ada. Makanya yang begini mungkin ya jangan diketahui aja, tapi nggak usah ditiru, karena seharusnya kan orang ya harapannya harus setinggi apa ya, setinggi-tingginya ya. Tapi ya itulah kenyataan yang saya alami saat itu. Sampai di tingkat 4 awal itu tiba-tiba orang tua di apa ya namanya,
didorong untuk kirim aja ke Mesir. Orang kaget gitu. Itu yang minta kebetulan ini senior, kalau kata bahasa ini senior, minta ke orang tua gitu. Karena kebetulan Tuan Guru Bajang mau ke Mesir. Ya sudah, ya memang perjalanannya begitu ya, akhirnya berangkat kita ke Mesir. Saya dampingin Tuan Guru Bajang aja. Waktu itu sih belum TGB ya, biasa dipanggil Didi ya. Sama itu belum apa, tidak samaan ngajinya. Saya ngajinya biasanya sendiri ngaji gitu. Saya kami Bul Mahat yang sekarang datang di Sumatera, kemudian saya juga ngaji di orang tua, kemudian ada beberapa ustaz kita datang ke rumah, salah satunya almarhum Abdullah dan Guru Haji Suhaimi Rashid, dia sering datang ke rumah. Dan prosesnya jadi panjang ceritanya, bisa sampai subuh kita di sini. Jadi singkatnya, sampailah saya di Mesir tahun 91. Saya masih ingat kami berangkat dari Lombok itu tanggal 21 Juli tahun 91. Aku belum lahir lah. Situasi kami ke Surabaya dulu. Jadi dari Surabaya naik kereta di Jakarta. Di Jakarta tinggal selama seminggu kurang lebih. Di situ saya udah mau pulang aja. Iya, saya di Pancal itu tidak pernah keluar daerah. Dan saya selama di Mahat itu tidak pernah pakai celana panjang. Jadi saya kemana-mana sarung aja. Terus tiba-tiba harus pakai celana panjang dan keluar negeri. Jadi bisa dibayangkanlah shock, apa istilahnya itu. Itu sehingga saya betul-betul mengalami situasi yang tidak mudah. Dari Jakarta udah pulang ya bayangin. Belum berangkat Mesir. Sampai di Mesir tambah kuat keinginan saya pulang. Kenapa? Karena ya mungkin tidak pernah dibayangin kan. Dan harus jauh dari orang tua. Nah, saya orang rumahan kan. Tapi sekarang alhamdulillah ada lagi. Senang saya jalan-jalan kayak ini. Ya, saya malah ingin pergi ke tempat-tempat yang saya belum pernah pergi. Ya, alhamdulillah. Ini juga kunjungan kedua pun juga karena Tuan Guru Bajang. Jadi saya tidak pernah punya pikiran balik lagi. Bukan. Saya pingin mau balik lagi, pingin mau ke Turki, pingin mau ke Eropa nih kan saya terus-terusan. Kayaknya kita perlu ke Eropa. Jadi pikiran mau keluar sekarang tidak sama kayak dulu itu. Tiba-tiba Tuan Guru Bajang ada kegiatan di sini dan saya diajak lagi kembali dan alhamdulillah kembalilah saya dalam situasi psikologis yang berbeda. Saya sumringah, senang sekali berangkat dari rumah. Ya, artinya tidak sama kayak dulu lagi. Sampai sini pun saya ketemu sama semua yang luar biasa. Dan bagi saya perjalanan pertama maupun kedua, karena ini baru kedua setelah yang pertama. Jadi saya pulang 97, balik lagi 2023. Jadi hitung sendiri lah. Pernah lihat Mesir, ternyata udah banyak sekali perubahan. Bagi saya benar-benar baru. Apa ya, saya lagi mau ceritain. Ya kalau kehidupan sebagai mahasiswa, ya seperti tadi diawali dengan itu, saya sampai di sini tuh menangis, minggu saya nangis ya. Pulang
kami tinggal kan bukan di wilayah mahasiswa pada umumnya. Jadi saya tinggal itu langsung di Imarah, di mana Tuan Guru Hidayatullah Abdul Aziz tinggal dengan Tuan Guru Haji Dr. Zainal Arifin Munir. Zainul Arifin. Jadi kita sama-sama di satu Imarah, kami tinggal di situ pertama kali di wilayah Manial. Jadi dekat dekat KBRI ya, dekat KBRI. Dekat City ya. Nah itu di sana tinggal selama lumayan 2 tahun kan. 2 tahun kan sampai akhirnya beliau ini datang di tahun kedua setelah saya di sini. Karena beliau datang, akhirnya kami cari tempat tinggal baru. Tapi ternyata tempat tinggal barunya juga tidak jauh-jauh dari posisi pertama, bukan tempatnya maksudnya, tapi keadaannya kembali ke yang tidak terlalu banyak mahasiswa juga di Dermalat, di Hadaib, di Putri Uba, itu yang terakhir Abbasiyah. Jadi mungkin kalau antum sekarang udah nggak mungkin tinggal di sana, karena kayak Darwasah inilah kayak saya bayangannya tadi. Darwasah ini mungkin sama kayak Umul Misriyin atau Manial jarang mahasiswa, ternyata enggak. Dari informasi teman-teman di sini justru NTB mayoritas tinggal di sini. Dari 200 sak katanya. Kalau kita jadi ketua harusnya nggak boleh bilang 200 sak, harusnya 200 berapa, tahu jumlah. Harusnya tahu jumlah anggotanya. Kalau sang itu kayaknya ada yang hilang dari sekian banyak itu. Oke. Ya, sudah ini aja nggak serius. Jadi 200 sekian itu, kalau saya kan nggak jadi ketua, jadi ya terpaksa ikut. 200-an itu ternyata mayoritas tinggal di sini. Dan lihat keadaannya, kata Dr. Said tadi, maksudnya masuk ini keadaannya kayak mirip-mirip memang Dermalat dulu, mirip-mirip Dermalat, tapi udah lebih ini lah, lebih apa namanya, lebih sejahtera dengan masyarakat. Nah itu yang yang saya rasakan selama berada di Mesir. Syukurnya saya dampingi oleh orang-orang hebat, 2 orang yang mendampingi saya tinggal ini, bahkan 3 orang, mohon maaf, 3 orang. Ada satu yang kelupaan, dan itu tidak boleh kelupaan karena beliau termasuk yang paling senior di antara kami. Jadi yaitu Dr. Tuan Guru Haji Syihabuddin Sembakaran. Nah beliau yang jadi orang tua kami lah di apartemen di mana kita tinggal dulu setelah kita pindah dari Manial. Kemudian datang Dr. Said, kalau gangguannya manggar, dan ketiga-tiganya adalah benar-benar khirij Al-Azhar karena selesai sampai S3. Nah bagian saya itu nggak usah ditiru. Jadi rencana Pak Ketua ingin kawin, silahkan dilanjutkan kawinnya. Nikahnya ya, nikahnya. Tapi yang nggak boleh itu berhenti hanya sampai S1. Karena saya tahu yang namanya kita hanya di S1 itu masih jauh dari cukup untuk kita bisa untuk kita bisa memiliki peran dan manfaat yang lebih besar di masyarakat kita, apalagi kondisi saat ini.
Saya saja dulu pulang, Bang, sebenarnya saya bukan selesai S1 langsung pulang kan. Saya lanjut lagi ke dirasat, bukan dirasat kuliah yang teologi sama itu. Apalah namanya ya, pokoknya lanjut kan. Nah, diplom di Zamalek. Saya lanjut di sana karena nggak bisa terus di Azhar. Jadi saya itu bukan karena bukan karena mau nikah ya tadi. Saya nggak lanjut di Azhar itu karena saya memang nggak bisa melanjutkan di Azhar dari sisi persyaratan kemampuan. Saya lulusnya nggak bagus, nggak usah diikuti ya. Kemudian karena nggak bagus lulusnya, akhirnya nggak bisa lanjut. Pas di akhir saya di selesainya S1 maksud saya, Al-Azhar itu merubah kebijakan sebenarnya, sehingga harusnya saya bisa, jadi masih bisa diterima gitu. Akhirnya kami nyoba tes, ternyata saya juga tidak berhasil. Biasa ditipu-tipu. Saya waktu itu ujian Al-Quran telat banget. Telat banget. Jadi akhirnya lari-lari dari rumah kan. Ya, artinya udah mepet jam ujian lisan lagi. Dokter gesa-gesa, hafalan tidak bagus-bagus amat. Akhirnya begitu ujian, ya kemomotan kalau sepanjang. Ya, intinya nggak lulus juga. Nggak lulus juga, akhirnya masuk lagi. Jadi pilihannya ya sudah, karena belum siap pulang. Jadi saya menyadari betul kondisi saya itu waktu selesai S1 ini kita belum siap pulang. Maka akhirnya lanjutlah di Zamalek. Di Zamalek ya banyak gangguannya ternyata. Salah satu gangguannya mungkin ya ada sudah kuat keinginan OKW, semakin kuat gitu. Kedua gangguannya adalah bukan terpaksa, ada setiap musim haji. Jadi dapat haji yang meringankan beban orang tua di rumah gitu ya, kerja musiman di haji. Dan kebetulan saya memang juga belum haji sampai selesai S1. Saya tidak haji di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya bisa kalau sedikit memaksakan dengan kemampuan. Tapi saya juga berhitung kalau saya pergi tidak nambah beban orang tua gitu. Karena kemampuan orang tua juga sebenarnya tidak cukup untuk kita pulang gitu. Akhirnya ya sudah bekerja sambilan gitu, dan itu ternyata juga menghambat diplomnya. Saya akhirnya nggak selesai juga, nggak dapat apa-apa kecuali dapat pengalaman belajar bersama masyarakat senior. Karena kalau di Zamalek itu memang yang ada di sana adalah dosen-dosen senior dari semua universitas, baik itu Azhar, Ain Syam maupun Qahirah saat itu. Ya termasuk dulu yang ngajar kita adalah seperti sahabat itu Pak Al-Ustaz Dr. Hamdi Zahzub yang saat itu menjadi dekan Fakultas Usuluddin. Itu yang ngajar kita. Dan banyak dosen-dosen senior termasuk saya punya topik idola. Kami sering pergi ke Jami Amr bin As sama beliau, kadang-kadang sama kami juga. Kenapa saya sama beliau aja sebut kalau hasilnya kan belajar ada dia sebut pulang, yang karena sudah pulang. Jadi ya kami bertiga itu sering ke sana. Tapi saya termasuk yang mengidolakan khatibnya Abu Sholih Syahid, Al-Ustaz Dr. Abu Sholih Syahid. Dia juga pengajar di kebetulan di sana. Nah, kita perkembangan politik di Mesir.
beliau itu selalu membagi khutbahnya jadi dua. Khutbah pertama tafsir, khutbah keduanya bicara tentang waqi'iyat di Mesir. Dan beliau termasuk khatib yang berani saat itu mengkritik pemerintah. Nah, jadi itu yang bikin senang gitu. Tafsirnya terutama di awal tafsir panjang khutbahnya, panjang tapi ya asik. Nah, proses belajar itu saya jadi ini bagian-bagian yang antum nggak boleh ikut cara itu karena tadi saya S1-nya ya begitu, S2-nya juga nggak ada tuntas-tuntasnya. Pulanglah akhirnya saya karena krisis semua pulang dan memang sudah mentok di sini dan nggak bisa itulah bukan terpaksa pulang ya, pulang aja nggak ada yang maksa. Pulang ada uang juga ke sini, pulang. Nah saya pulang itu ternyata, nah ini rupa antum juga kalau kita kurang siap itu memang begitu. Ini bagian supaya antum itu jangan mengikuti caranya. Saya sampai di rumah itu ternyata betul belum siap. Sempat mau jadi TKI di Malaysia. Saya sempat berpikir dan udah diusahakan, bukan sekedar berpikir. Saya udah usahakan. Kebetulan di Skarteja itu ada salah satu masyayikh kita namanya Ustaz Amanah, pernah di Mesir juga beliau itu. Saya diajak oleh orang tua datang di sini karena mau ke Malaysia. Jadi TKI ya sekalipun untuk mengajar sih ya, bukan untuk sawit. Nah, karena merasa mungkin kalau di negeri orang bisa lebih siap gitu. Nah, bisa lebih siap. Sekalian mencari pengalaman biar benar-benar siap di daerah di Lombok, di Pancor. Nah, hasil proses itu gagal, nggak berhasil ke Malaysianya. Yang jadi adalah lanjut S2 di Jakarta. Nah ternyata proses itu memang takdir Allah itu selalu lebih baik ya dibanding dengan rencana-rencana kita. Makanya kadang-kadang kita di antara rencana-rencana Anda ke depan itu harus selalu diselipkan, bukan diselipkan ya, pasti harapan kita kepada apa yang nantinya Allah tentukan ke kita itu ya biarlah antara harapan kita yang ingin itu tidak menjadi satu-satunya jalan kita. Tetapi kalau memang Allah menghendaki pilihan yang lain, kita juga siap menerimanya. Ada kesiapan untuk menerima apapun yang akhirnya Allah tentukan buat kita. Karena saya punya pengalaman itu, saya tidak pernah punya rencana S2 di Jakarta. Pulang itu tidak ada rencana. Saya mau ini, cuma kan siap mental tadi, akhirnya mau jadi karena gagal, akhirnya Allah menakdirkan saya lanjut di Jakarta. Di Jakarta lah saya mengalami proses mulai bisa mulai lebih siap mental untuk berbicara di depan orang lain, untuk bisa sedikit-sedikit bicara ya secara lebih teratur gitu ya, sehingga orang bisa paham. Dan akhirnya itu SLC S2 ternyata saya memang tidak boleh pulang dulu, ketentuannya begitu karena sudah dialami, jadi saya bisa bilang begitu. Sampai saya akhirnya ditugaskan justru di Banjarmasin setelah selesai S2 jadi ASN gitu, jadi pegawai yang tidak pernah di juga itu, tidak pernah saya, karena saya tahu persis harapan orang tua itu tidak itu. Jadi saya tidak pernah juga, saya mau
tetap harapan orang tua itu bisa saya ini gitu, bisa saya penuhi, akhirnya bisa ganti dia kalau unsur ngaji ya bisa ngajar orang ngaji gitu. Itu ternyata perjalanannya begitu. Akhirnya ada kebetulan juga waktu pulang selesai S2 itu ada ya sejarah kita di NY yang memang jadi pada waktu itulah terjadi peristiwa-peristiwa yang akhirnya apa yang saya harapkan bisa ngajar di Ma'alimat gitu ya, dari Ma'alimin lah sekarang udah lebih ini ya, biar tidak lagi milik Ma'alimat aja, ada di Ma'had gitu, itu tidak bisa karena kondisi saat itu memang tidak memungkinkan. Akhirnya ya ini ditugaskan di Kalimantan, ya siap. Saya tugas setahun di Kalimantan. Nah selesai di Kalimantan, minta pindah ke Lombok, akhirnya alhamdulillah, dan udah semakin kondisi di Lombok sehingga juga lanjut mengajar di Ma'had. Jadi saya bukan pejuang di Pancor ya, karena saya menerima kemudahan terus. Artinya sudah aman semua, baru saya pulang gitu. Udah ini ya baru ngajar, jadi semuanya serba saya lihat saya bukan tipe pejuang, jadi saya jarang diajak ya, dan ini yang nggak bagus. Jadi nggak usah diikuti bagian-bagian ini, karena ternyata kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman saya berempat itu, mereka seluruhnya tuntas di Al-Azhar, dan beliau ini termasuk di antara yang paling cepat kalau dihitung dari sisi proses dia belajar, bahkan dengan Tengku Bajang, karena Tengku Bajang cepat di S1 cepat, S2 tamhidi cepat, yang pada saat itu harusnya jarang orang bisa begitu. Tapi begitu beliau menulis, nah disitulah beliau mulai juga ada tanggung jawab lain yang akhirnya itu kemudian membuat beliau tidak bisa segera memproses penyelesaian S2 dan termasuk juga S3 beliau yang akhirnya selesai setelah jadi gubernur justru. Jadi dari lama dia dari sejak beliau daftar judul mulai kemudian sampai sudah masuk. Jadi diantarai oleh kami jadi DPR RI, kemudian jadi gubernur, akhirnya itu nanti. Nah, tapi yang penting sesungguhnya dari proses yang saya lihat dan saya alami adalah saya ingin bilang begini ke antum semua yang sekarang ini sedang berproses. Pertama, ya jangan, kalau kata dokter nulis kemarin itu mengikuti air mengalir. Jadi memang antara kita itu harus punya rencana, punya harapan-harapan, kemudian mencoba mengagendakan ikhtiar-ikhtiar kita sesuai dengan rencana-rencana itu harus tetap dilakukan. Karena kalau tidak, seperti saya perjalanannya, untungnya saya diselamatkan oleh teman-teman saya. Saya selamat S1 karena didampingi oleh beliau-beliau ini. Artinya kalau enggak kelolosan, entah kelolosannya enggak pulang-pulang dari Mesir gitu, atau kayak tadi. Nah maka pendamping juga penting, sahabat-sahabat yang baik juga sangat penting. Karena di antara pengingat-pengingat kita di saat kita sedang kehilangan arah itu ya teman-teman seperti itu.
kita tidak selalu bisa mengingat apa yang baik dan tidak baik untuk diri kita. Kita tidak selalu bisa on the track ketika menjalani proses-proses ikhtiar kita. Karenanya kebersamaan seperti ini sangat penting untuk kita bisa bercermin kepada teman-teman kita yang melihat Tuan Guru Bajang yang gigi, Dr. Said yang gigi. Akhirnya kita ya ikut juga sekalipun dengan segala keterbatasan. Kemudian Tuan Guru Bajang itu setiap pulang dari kampus itu selalu ada buku yang bawa buku baru. Jadi beliau itu ya di samping karena memang selalu bisa beli ya gitu. Jadi ya beliau beli itu bukan untuk dirinya, artinya di samping bukan hanya untuk dirinya maksud saya, tapi ya karena dia tahu kita ini masih kemampuannya beli buku terbatas, saya itu untuk kita juga. Jadi begitu ini ya, ayo nih baca buku bagus, enggak ya kita baca, udah dibeliin, udah dibawain, masa nggak baca juga kan keterlaluan juga gitu. Nah itu salah satu pengingat yang kemudian membuat kita sekalipun dalam keadaan yang serba kurang tadi itu, ya pada akhirnya selesai S1, selesai S2 sekalipun tidak di sini, mulai ada kepercayaan diri, mulai ada kepercayaan dari masyarakat, termasuk juga kemudian masuk kita ngajar di mahad segala macam, itu semuanya akhirnya ya inilah kemudian saya dedikatif am dengan mustasar BBNWDI kan tidak semua orang bisa. Ternyata saya ada di situ. Iya kan? Maksudnya ya sekalipun itu amanah tentu saja, bukan sesuatu yang lebih banyak. Kan cuman masa tidak ada yang dilihat sehingga kita ditempatkan di situ. Masa tidak ada yang kan tidak mungkin orang sembarang ditaruh situ kan. Berarti saya ini tidak sembarangan ya. Ya paling enggak adalah kita harapan kalau ditempatkan mungkin bisa ngapain. Dan ya kita, karena ini adalah wadah perjuangan, dan kita tidak harus kita kemudian betul-betul mampu mengembannya kemudian baru menerimanya. Maka ya saya tetap saja percaya kepada bahwa ketika datang takdir itu, ya bukan mau tidak mau, kita memang harus menerima. Dan ketika menerimanya, kan tuntutannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya karena saya kemampuannya seginilah. Sehingga saya juga tidak pernah merasa terbebani dengan tanggung jawab itu. Saya terima saja dengan bismillah, dan karena saya yakin juga didampingi oleh banyak orang-orang, baik yang guru kita yang lebih senior maupun yang sepantaran maupun yang di luar kita, sehingga itu menjadikan sampai dengan hari ini di samping tugas saya sebagai dosen di UIN Mataram, ya alhamdulillah juga masih dipercaya di Mekah, di IAIH, dan juga dan lain-lain. Nah yang saya kira nanti Dr. Said bisa lebih menceritakan hal-hal bagaimana kiat-kiat sukses belajar di Azhar. Jadi kalau di saya benar-benar itulah yang saya jalani, dan saya melihat diri saya sampai dengan hari ini memang dalam proses belajar di Azhar ya, bukan ketika itu saya termasuk yang kurang sukses kalau diukur dengan apa yang bisa saya sampai di Azhar. Saya hanya S1 kalau Azhar juga tidak bisa masuk, saya tidak lulus di S2 nya.
masuk ke S2-nya, ya akhirnya nggak pernah tahu gimana sulit dan susahnya dia. Ya. Tapi berdasarkan cerita informasi pada waktu itu memang ya banyak juga senior-senior kita yang hebat-hebat itu memang bukan gagal kayak saya, sudah ditamhidi tapi tamhidinya memang luar biasa susah pada masa itu karena ada sistem gugur, ada pembatasan kuota, jadi tidak boleh banyak-banyak. Ya ada grade kayaknya yang ditentukan oleh apa, nah, sehingga yang lulus itu ya kayak ceritanya Dr. Mukhlis tadi, kalau sudah tamhidi itu ya paling 3-4 orang dari 30-an orang yang bisa benar-benar dianggap lulus itu, ya kayak itulah agak berat memang ada masa-masa. Nah tapi tentu ketika kita bercermin dari yang berhasil, saya kira itu bukan berat dalam makna benar-benar berat, sehingga apa namanya nggak ada orang atau siapa yang bisa. Kan kenyataannya beliau selesai, Dr. Syihab selesai, yang Bajang sekalipun dengan kesibukan yang luar biasa juga selesai. Dan inilah yang membuat saya tetap optimis antum-antum itu juga bisa mengikuti jejak langkah beliau untuk bisa menyelesaikan Al-Azhar. Kenapa saya mendorong antum semua untuk selesai di Al-Azhar, bukan untuk menjatuhkan antum. Karena biasanya kalau orang didorong-dorong itu menjatuhkan. Tapi ini adalah untuk karena gini, kan Tuan Bajang dan nyampaikan juga kemarin bahwa untuk bisa betul-betul Dr. Mukhlis yang terutama yang jelas menyebutkan itu, untuk bisa menguasai manhaj Al-Azhar, ilmunya Al-Azhar, dia harus tuntas belajar. S1 itu di sini belum tuntas, S2 itu belum tuntas. Sehingga orang Mesir itu tidak pernah menggunakan gelar LC-nya. Kalau langsung perhatikan orang Mesir itu, karena memang dianggap belum tuntas oleh di sini ya. Nah kalau di Indonesia kan kita dianggap selesai ya, selesai S1 katanya. Akhirnya kita merasa selesai. Dan kemudian kami juga jadi anggota alumni Al-Azhar. Sebenarnya saya malu jadi anggota alumni karena ya belum benar-benar selesai. Tapi ala kulli hal, ya ternyata Al-Azhar mau mengakui sekalipun belakangan anak-anaknya yang sekalipun belum selesai asli. Tapi kalau kita memang betul-betul menghendaki ini menjadi Azhari yang tercermin dari ilmu dan bagaimana cara berpikirnya, maka ya harusnya dituntaskan. Karena memang kita seperti yang kita kemarin tidak mengikuti pendidikan dasar menengahnya kan di sini. Antum nggak belajar di SD di sini, nggak dari sanawiyahnya, ayahnya. Tapi kita belajar di Indonesia yang manhajnya. Nah manhajnya Indonesia itu dari sisi ini itu termasuk manhaj gado-gado. Kenapa dia gado-gado? Ya karena yang mengelola kurikulum kita juga gado-gado. Sehingga tidak pernah ada keseragaman. Setiap pergantian menteri kan sering ganti kurikulum. Nah, ya belajar karena kita kan produk-produk madrasah yang sudah madrasah ya. Sekolah kita, saya mengalami sekolah yang sudah diintervensi kurikulumnya oleh pemerintah, jadi tidak murni kurikulum pondok gitu. Apalagi kita di Pancor karena sekolahnya dekat kan, tidak di asrama, di rumah kita saja. Jadi belajar hanya di waktu belajar, setelah itu ya main di mana-mana. Nah yang di sana nggak dapet, bawa ke sini ya tidak nanggung-nanggung, terus selesai hanya S1. Ya maka itulah gambaran yang akan dihasilkan. Kayak saya itu yang tidak siap untuk kemudian bisa berkiprah lebih banyak di tengah-tengah
masyarakat membawa panji-panji alasan. Nah, alhamdulillahnya adalah karena kita juga sudah mulai lebih menyadari ketika kita sudah berinteraksi dengan masyarakat, maka berjalan dengan itu kita semakin menyadari betapa perlunya kita selalu upgrade, menambah ilmu wawasan untuk kemudian bisa menjadi solusi di tengah masyarakat kita, dan solusinya solusi yang baik, bukan sekedar solusi, bisa menjawab masalah-masalah yang muncul dan timbul di masyarakat, dan itu berjalan seiring dengan perjalanan kita mengabdi, perjalanan kita mengajar, perjalanan kita bekerja, bertugas. Keuntungan kita bekerja di perguruan tinggi itu adalah di samping kita bekerja dalam arti mencari rezeki, ya di perguruan tinggi kan kita ngajar, belajar sama mahasiswa yang sudah dewasa, yang memang mereka juga sudah mandiri belajar, sehingga tentu proses di kelas itu bukan sekedar kita mengajar, tetapi juga terjadi proses give and give kita dengan mahasiswa. Dan itulah salah satu yang juga memandu dan memicu kita untuk ya terus membaca, terus mencari informasi-informasi baru terkait dengan ilmu kita, termasuk perkembangan yang ada di Timur Tengah terkait dengan ilmu pengetahuan, terutama tentu yang sesuai dengan basic keilmuan yang ada pada diri saya. Dan alhamdulillah dengan itu ya kita bisa yang dia takut lalu lah sekalipun bertemu sama teman-teman yang juga alumni dari luar, karena ya kita juga belajar kan. Kalau kita belajar, saya kira dimanapun tentu kita akan mendapatkan banyak ilmu yang bisa menjadikan kita siap menghadapi segala macam tantangan dan tantangan dimanapun kita berada. Nah, kesimpulannya dari cerita saya ini adalah saya ingin saya mendorong memotivasi kita semua untuk mari kita berusaha tuntas di dalam menyelesaikan semua proses-proses kita dengan sebaik-baik yang kita mampu dan bisa, tentu dibarengi dengan terus berharap, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Shahidul Amri untuk bisa dimudahkan di dalam proses-proses itu kita mencapai hal-hal yang baik dan terbaik. Yang kedua, saya ingin mengajak antum semua untuk memanfaatkan wadah bersama ini untuk menjadi salah satu instrumen kita bisa berproses dengan baik. Kita tidak bisa sendiri untuk bisa sukses, termasuk di dalam belajar. Sendiri dalam arti hanya mengandalkan kuliah di kampus, misalnya dosen-dosen para asatidz kita di kampus itu nggak bisa. Kita tetap membutuhkan ada teman-teman kita di luar kuliah kita yang juga bisa membantu kita untuk lebih menyempurnakan ikhtiar yang sudah kita lakukan. Dan saya mendengar tadi ternyata wadah ini sudah memiliki banyak macam kegiatan yang luar biasa. Tinggal bagaimana antum memilih, kalaupun tidak bisa mengikuti seluruh kegiatannya karena mungkin juga agak macam-macam lah ya sebabnya, maka yang jelas bukan sebab malas gitu ya. Karena ada yang jauh, kata yang tadi ada di Hayul Ashir, ada di macam-macam. Tapi tidak berarti di Hayul Ashir tidak ada wadah yang sejenis ya. Sehingga tentu yang di Hayul Ashir bisa meningkatkan kapasitas, menambah ikhtiar-ikhtiar itu juga di lembaga-lembaga yang ada di sana. Dan tentu saya ingin karena kita kebetulan
diikat oleh Allah dalam robitoh yang sama, yakni BKMUBI, maka wadah ini harus dimaksimalkan oleh antum semua dalam rangka menunjang apa-apa yang masih kurang pada diri masing-masing. Tentu beda-beda kan, ada yang mungkin kurang di ilmu alat, ada yang mungkin kurang di apa-apa ini, sehingga wadah ini bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan kita di mana kita berkekurangan di situ. Termasuklah wadah ini juga bisa dijadikan sebagai wadah curhat-curhatan yang tadi itu. Karena memang ikhtiar mencari istri yang solihah atau suami yang soleh, sehingga perlu belajar. Anak. Mungkin itu saja, mohon maafnya ya. Ternyata saya bisa bicara panjang karena ini cerita kan, jadi kalau cerita itu bisa kita panjang-panjangin. Apalagi ini cerita tentang riwayat belajar di Al-Azhar yang saya tempuh dalam waktu yang tidak singkat. Saya menempuh pendidikan di Mesir ini selama 7 tahun lebih, 4 tahun setengah di Al-Azhar, 4 tahun setengah berarti ya, karena saya harus tasbiyah. Ya, kemudian tasbiyah itu tahu kan istilah tasbiyah? Ya, kalau tidak tahu saya jelasin. Kalau tidak, ya kalau udah tahu nggak perlu dijelasin karena itu termasuk yang kurang baik ditiru ya. Kemudian yang kedua, yang kedua lagi panjang ceritanya, terus ada minta taujihat tentu itu membutuhkan waktu yang tidak singkat, jadi mohon maaf ya udah kepanjangan bicara. Ya mungkin ini karena semangat ketemu sama senior yang sekalipun juniornya ini agak junior saya, junior seniornya kayak anak sama pahunya kan. Jadi saya udah sekarang usia saya 55 tahun kalau tahun Hijriah, kalau tahun Masehi biar lebih muda 53 tahun. 53 tahun. Jadi biasakan menghitung umurnya dengan 2 kalender itu, karena sebenarnya usia kita kan yang komariah. Jadi kita mudah-mudahin diri padahal bedanya lumayan 2 tahun. Saya 55 jadi udah dekat 60 kan umur. Ya mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga tetap terus bisa melakukan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Dan sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi pelajaran, ibroh yang baik ya, untuk disesuaikan oleh antum semua agar bisa menjadi lebih baik. Yang tidak baik untuk menjadi pelajaran untuk tidak diulangi dan dilakukan. Makanya kita disuruh menyebutnya sebenarnya sekali saja, nggak usah sering-sering disebut yang tidak baik itu, karena ya itu hanya kalau perlu disebut saja. Nah, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan antum mau mendengar bincang-bincang saya. Mudah-mudahan kita semua, terutama antum yang sedang belajar, bisa terus semangat dan sukses dalam menempuh pendidikannya, kembali ke tanah air belajar ilmu yang banyak dan barokah baik Anda maupun keluarga dan masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma fi baladi wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.